Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran Moda Daring Mata Pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan materi tentang teks eksplanasi. Sebelum Ibu melanjutkan menjelaskan materinya, kalian simak dulu informasi awal berikut. Tadi pagi, hujan turun dengan sangat deras. Jalan-jalan penuh dengan genangan air. Datang ke sekolah pun terlambat karena jalanan menjadi macet. Cerita yang Ibu sampaikan ini mungkin sudah pernah kalian dengar, entah itu dari saudara, dari teman saat musim hujan tiba. Bahkan mungkin kalian sendiri sudah pernah pula menceritakan pengalaman yang seperti ini. Nah, proses tentang terjadinya sesuatu itulah yang akan kalian pelajari sekarang. Baik, sekarang kita mulai dari apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi dapat kalian baca pada artikel koran atau majalah. Dan dalam teks eksplanasi akan membahas tentang fenomena alam atau fenomena sosial. Fenomena alam misalnya terjadinya gempa bumi, tanah longsor, tsunami, angin puting beliung, atau peristiwa alam yang lainnya. Nah, selain fenomena alam tadi, teks eksplanasi juga digunakan untuk menjelaskan proses terjadinya fenomena sosial budaya di kalangan masyarakat, seperti unjuk rasa, kriminalitas, pengangguran, atau kemacetan lalu lintas, dan masih banyak lagi ya lainnya. Jadi, yang dimaksud dengan teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan lengkap mengenai suatu topik yang berhubungan dengan berbagai fenomena, baik itu fenomena alam maupun sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Pertanyaan bagaimana nanti membutuhkan jawaban berupa deskripsi. Sedangkan pertanyaan mengapa nanti membutuhkan jawaban berupa penjelasan proses sebab akibat. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih sebenarnya tujuan dari penulisan teks eksplanasi? Nah, teks eksplanasi bertujuan untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena alam dan fenomena sosial. Kemudian teks eksplanasi ini juga memiliki ciri. Nah, lalu apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, memuat informasi yang sesungguhnya atau fakta. Ciri yang kedua, memuat informasi yang bersifat keilmuan. Dan ciri yang ketiga, menjelaskan suatu kondisi atau fenomena. Nah, bagaimana? Sudah bisa dipahami tentang apa itu teks eksplanasi? Bagus. Sekarang Ibu akan melanjutkan menjelaskan ke struktur teks eksplanasi.
Sebagaimana halnya teks prosedur ataupun jenis teks lainnya, nah, teks eksplanasi ini memiliki struktur baku yang sesuai dengan karakteristik umum dari isi tersebut. Strukturnya terdiri dari, bisa kalian lihat bagian berikut. Yang pertama ada identifikasi fenomena atau pernyataan umum, yaitu bagian yang mengungkapkan sesuatu yang akan diterangkan. Hal ini dapat terkait dengan proses kejadian alam, sosial, budaya, dan peristiwa-peristiwa yang lainnya. Yang kedua, ada proses kejadian atau deretan penjelas, yaitu bagian yang memerinci proses berlangsungnya suatu kejadian berkaitan dengan fenomena yang diterangkan. Nah, bagian ini merupakan suatu uraian sebagai jawaban atas pertanyaan bagaimana dan mengapa. Dan yang ketiga, ada ulasan atau simpulan atau interpretasi. Nah, di bagian ini bisa berupa komentar, penilaian, ataupun simpulan tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Bagian simpulan ini merupakan bagian paling akhir dari struktur teks eksplanasi dan sifatnya adalah opsional, yang artinya bagian ini boleh ada atau boleh juga tidak ada. Dan untuk lebih jelasnya, silakan kalian perhatikan contoh teks berikut ini. Jadi Ibu ingatkan kembali bahwa struktur teks eksplanasi terdiri dari yang pertama ada identifikasi fenomena atau pernyataan umum, yang kedua ada proses kejadian atau deretan penjelas, dan yang ketiga ada ulasan atau simpulan atau interpretasi. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.